Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan keberkahan dan dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih-lebih mendapat suatu kepahaman setelah Anda menyaksikan dari konten-konten di Padukan Gaul. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang selama ini mendukung, menyimak, dan juga selalu mengamati perkembangan dari channel Padepokan Gaul. Semoga saja apa yang Anda lakukan itu pun nanti bisa berbuah baik kepada diri Anda masing-masing. Dan tak lupa kami doakan kepada pemirsa semuanya yang di saat kesempatan ini sedang mengalami banyak hal atau permasalahan di dalam hidupnya, baik yang mengalami sakit ataupun yang mengalami masalah rumah tangga, masalah keluarga, dan masalah-masalah lainnya. Semoga saja diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata dan bisa ditempuh tentunya, dan semoga saja pun bisa mendapatkan suatu kepahaman akan hal yang terjadi. Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada pemirsa yang selalu setia menggunakan produk dari Alusa ini, semoga mendapat manfaat nyata setelah Anda menggunakannya secara rutin dan istiqomah begitu. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya ada sebuah request dari salah satu rekan saya, di mana di area rumahnya ada sebuah pohon pisang, di mana pohon tersebut adalah pohon biasa, namun diketahui dari banyak manusia di pohon tersebut tidak akan bisa ditebang karena konon katanya ada sebuah kerajaan gaib besar di pohon tersebut. Dan kenyataannya sampai sekarang pun jelas ada foto rumah dan ada pohon pisangnya masih utuh. Dan benarkah gerangan daripada kerajaan gaib di area pohon pisang itu memang besar hingga powernya bisa membawa pengaruh buruk kepada dunia manusia? Dan di kesempatan kita kali ini kami coba akan kuak sebenarnya apa yang terjadi di pohon pisang tersebut hingga tidak bisa ditebang. Dan sudah dicarikan banyak paranormal atau abnormal ataupun orang-orang pintar, ternyata mereka mengatakan tidak akan bisa dipindah dari kerajaan gaib itu. Dan sampai sekarang pun dari area rumahnya masih sangat angker, masih sangat menakutkan. Dan jika dilihat dengan mata batin orang pintar sendiri, dikatakan juga bahwasanya di situ sering digunakan dari para makhluk gaib untuk keluar masuk atau keluar pergi dari area tempat tersebut. Dan di kesempatan ini, di saat kita nanti menguak pun, semoga saja kita bisa mengambil ibroh ataupun manfaat di kesempatan kita kali ini, dan langkah-langkah yang seharusnya ditempuh itu seperti apa, dan bagaimana juga kita menyikapi dengan hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya pula ditemani mediator yang agak lama jarang duet tampil dengan saya, yang sudah tidak jomblo pula, yaitu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Bray? Alhamdulillah Mas Titis. Kakanda, panggil Kakanda. Alhamdulillah. Terserah Mas pokoknya Mas. Mau manggil Bray, Bro, Kakanda ataupun yang lainnya, terserah Mas Titis. Tak panggil Kakanda aja, biar keren gitu loh. Dulunya kan sama-sama dari jomblo, ya lada saya yang masih jomblo kan begitu. Ya, Sehat, Mas? semoga saja Mas dipertemukan dengan jodoh yang tepat dan amin. Ini sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas di kesempatan Siap, ini? siap. Oke, ya sudah, itu aja pemirsa, mungkin narasi dari kami menguak dari kerajaan gaib di pohon pisang yang selama ini tidak bisa ditebang dari pisangnya. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan membawa sebuah manfaat. Amin. Amin. Mas, izin request minta kopinya Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
keluar masuk agar tidak berdampak apapun nanti dalam jasad mediator ini. Bagi yang masuk benar-benar yang asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk, jadi yang asli yang masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya ke dalam jasad mediator. Lempar semua, harus dimasukkan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib terkuat yang berada di area pohon pisang ini yang membuat pohon pisang ini tidak bisa ditebang. Salah satu gaibnya benar-benar asli dari pohon pisang ini. Tarik ke tangan saya. Semakin putus. Terlalu bersemangat pemirsa. Kamu belain apa? Ada suaranya teman nyambung. Memori tersambung. Allah. Kamu belain siluman asli. Kamu tahu resikonya udah berhadapan dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kamu mengetahui. berbohong, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong, terbelah menjadi bagian-bagian terkecil, dan juga otomatis tubuhmu akan hancur, meledak juga. Sallallahu Tempat alaihi apa ini panas? Sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu di sini jujur, baik-baik saja, tidak apa-apa akan Nabi Sallallahu. Kamu asli siluman? Bukan. Saya dulunya golongan jin. Golongan jin. Sekarang saya menjadi siluman. Terus? Saya seorang prajurit. Wih, memang ada kepala atau rajanya di sana? Ya. Golongan apa? Sama. Siluman. Siluman atau siluman? Siluman. Atau sulimin? Ada apa manggil saya ke sini? Saya itu mau tahu tentang apa Banyak namanya? yang tidak terima. Suruh aja ke sini ya nggak apa-apa, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak berterima, yang tidak menerimakan, otomatis terikat. Kekuatanmu telah dicabut dengan izin guru saya. Siapa kamu? Tubuhmu terantai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pedang langsung di lehermu. Kalau kamu di sini macam-macam potong ini. Assalamualaikum malaikat. Dalam tasbih mutiara asma saya mohon. Siapa Itu kamu? langsung diproteksi aja, dilemahkan energinya. Siapa kamu? Berani-beraninya mengganggu desa kami. Wih, kamu pemimpinnya. Bukan, Terus, saya panglima wih. ada di desa itu. Kerajaan itu. Saya sebagai panglima. Oke. Kamu mengusik desa saya. Ngacak-ngacak seluruh pasukan kami. Hingga banyak yang kabur entah kemana. Dan golongan-golongan kami. Terus. Banyak yang kebingungan. Karena banyak dari golongan cahaya yang mendatangi tempat saya. Ada apa dengan kamu memanggil saya ke sini? Itu langsung dibantu. Itu langsung semua. Dari bulan cahaya, dalam tas bentar asmin langsung bekerja seluruhnya. Masukanmu. Wallah. Kamu mau baik-baik atau mau perang dulu sih? Kamu apa? Boleh. Saya tidak mau perang di sini. Terus. Mau Percuma. gimana? Saya mengetahui kalian murid-murid dari siapa. Saya mengetahui. Saya akan mengincar kalian. Ketika kalian lengah. Ya, Ketika saya tidak berada di dalam tempat ini dan dalam jasad. Oke, tidak apa-apa. Itu hak Anda nanti. Abrik tempat ini. Oke. Kalian yang ada di sini. Yang mengusik desa saya dan kerajaan saya. Raja saya tidak terima. Dipanggil boleh itu rajanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rajamu yang benar-benar asli. Rajamu dari tempat pohon pisang itu. Dari desamu, dari kerajaanmu yang asli. Tarik ke tangan saya.
Ini kan rajamu masuk. Allah, rajanya yang masuk yang bangkit. Assalamualaikum. Selamat malam Paduka Raja. Selamat malam. Anda Paduka Raja? Saya raja di desa itu. Kamu tahu Ada resikonya? apa memanggil saya ke sini Oke. dan membuat Heeh. desa saya kalang kabut. Anggota-anggota yang ada di desa itu bercerai-berai ketika kamu memanggil saya ke sini. Dan banyak golongan cahaya Heeh. yang menghancurkan desa kami. Begini. Ada apa kiranya kamu Saya memanggil mohon ke maaf, sini? Sang Raja. Saya tidak pernah mengganggu kehidupan Iya. kalian. Saya mohon maaf Kenapa sebagai kalian manusia mengusik biasa. desa saya? Sebenarnya saya tidak ingin mengusik, saya ingin ngobrol baik-baik. Akan tetapi tadi dari Panglima ada salah satu yang hadir ke sini. Dia tadi mencoba melawan. Ya, saya sebagai manusia hanya mempertahankan diri kan begitu. Saya lebih dahulu mungkin kalau dikatakan salah ya bisa saja salah. Tapi akan tetapi kan ya saya sudah meminta maaf kan begitu. Saya mau dialog baik-baik, diperkenankan kah? Silakan. Oke, Tetapi dengan syarat kembalikan dengan utuh desa saya seperti semula. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh desamu, pasukanmu kembali. Assalamualaikum malaikat. Lepaskan, kembalikan seluruh pasukannya, normalkan lagi. Dikembalikan utuh, semua bagian-bagiannya rusak, diperbaiki langsung total. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima Semakin baik, kasih. otomatis. Duduk yang normal saja Paduka. Ada sebagai Paduka Raja di sana. Benar. Saya sebagai pimpinan yang ada di desa itu. Pasukanmu dibawa kemari apa tidak sebenarnya ini? Ada yang di luar. Ada yang di belakang saya. Terus? Panglima saya di sebelah saya. Dan prajurit saya yang pertama kali ditarik dari golongan cahaya masuk dalam jasad ini. Saya tidak tahu keberadaannya di mana. Sudah tidak terlihat. Otomatis langsung kembali ke tempat asalnya. Izin beliau guru saya. Kembali itu otomatis. Ada keperluan apa? Saya ingin ngobrol. Sampai-sampai golongan cahaya memanggil kami masuk dalam jasad seperti ini. Begini, saya mulai ke poinnya saja. Anda di sana sebagai raja atau pemimpin dari kerajaan atau desa gaib di sebuah pohon pisang di wilayah dari teman saya. Kan begitu di dunia manusianya. Benar. Itu bermula, awal mulanya kayak apa ceritanya? Tolong diceritakan. Saya mau dialog dengan Anda baik-baik. Sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum dari orang-orang membangun bangunan-bangunan yang ada di sekitar itu. Tanah itu hanyalah hutan belantara. Terus? Dari situlah dahulu kala ada seseorang yang sangat sakti, di mana kesaktiannya itu bisa membuat kerajaan, sebuah kerajaan golongan seperti kami. Dari situlah saya ditunjuk sebagai pimpinan untuk membuat kerajaan dan membuat desa-desa yang ada di desa itu. Sebenarnya pohon pisang itu bukanlah kerajaan, tetapi itu adalah bagian dari kerajaan yang ada di depan kami, yaitu gerbang utama di kerajaan kami. Yang dimana jika dari golongan kami masuk melewati itu, dan di dalam kerajaan kami tidak hanya satu desa saja, tetapi ratusan desa sudah ada di kerajaan saya. Oh, jadi banyak desa gitu. Saya dahulu kala itu hidup di zaman manusia yang sangat terkenal di Nusantara ini, yaitu yang disebut manusia sekarang, yaitu Bandung Bondowoso ataupun Habib Sulaiman. Jadi yang dahulu kala memerintahkan Anda itu beliau? Bukan. Terus? Tetapi salah satu dari pasukan beliau. Yang berwujud seorang manusia? Benar sekali. Mungkin kalau di dunia manusianya disebut dengan pasukannya kan bisa jadi itu patihnya, bisa jadi itu
panglimanya? Bukan. Atau keturunannya? Bukan. Melainkan, Tetapi seseorang di mana seseorang itu sangat patuh dan sangat tunduk dengan ajaran beliau. Dan apapun yang diinginkan dari seseorang itu yang dahulu kala menyuruh kami membuat kerajaan di tempat itu. Orang itu mempunyai ilmu, salah satu keilmuan dari beliau, Bandung Bondowoso. Oh, gitu ceritanya. Dan dari itu, dari keilmuan yang digunakan, otomatis dari golongan kami juga ikut tertunduk. Oh, iya jelas. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf ini Paduka Raja. Bolehkah saya menghadirkan suguhan bagi panjenengan Anda begitu? Silakan Berupa saja. makanan minuman ya. Saya tidak ingin meracuni, saya hanya baik-baik ingin berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan minuman bagi Paduka Raja goib ini. Semuanya lengkap, jamuannya di depannya. Terima kasih Silakan. atas jamuan yang telah kamu berikan kepada saya. Dan dari panglima saya, anak buah saya, dan yang ikut ke sini. Oke. Terima kasih. Silakan dinikmati lebih dahulu. Bagaimana rasanya Paduka? Tidak seperti makanan yang setiap hari kami nikmati. Oh gitu ya. Lebih nikmat, lebih sejuk dari makanan yang kamu berikan. Alhamdulillah. Terus begini Paduka Raja, kalau boleh saya perjelas, berarti hidupmu itu sudah ada semenjak dahulu kala, era atau zamannya dari sosok Raja Bandung Bondowoso begitu. Benar sekali. Dan dulu memang ditempatkan oleh seorang pasukan beliau, Raja Bandung Bondowoso itu memang di sana dari golongan Anda. Ya. Dan terus begini, yang coba saya tanyakan kepada panjenengan. Dahulu kala kan sampai sekarang kan kurun waktunya sudah sejak sangat lama. Anda sendiri itu merajai sudah sangat lama atau baru-baru saja proses Anda menjadi raja atau pemimpinnya di sana? Semenjak dahulu kala, dari golongan kami disuruh membangun kerajaan di situ. Saya sudah menjadi pimpinan yang ada di situ. Oh, sudah lama kalau begitu. Dari golongan-golongan goib yang baru datang ataupun pendatang di kerajaan saya, itu pasti akan tunduk dengan saya. Dari proses saya bisa membangun kerajaan di tempat itu. Dari golongan kami, dahulu kala juga mengalami peperangan antara pasukan dari Bandung Bondowoso dan dari golongan kami. Golongan kami disuruh memilih antara golongan kami akan dibunuh ataupun disuruh pindah dari tempat yang pertama kali saya tempati. Di mana tempatnya? Di sana. Oh, jadi dari karena pertempuran kami yang mengalami kekalahan dan saya merasa keilmuan saya jauh dari pasukan dari Bandung Bondowoso. Maka dari itulah saya memilih untuk dipindahkan dan dibuatkan kerajaan di tempat itu. Oke. Sampai sekarang. Iya, jelas berarti. Sambil dinikmati dulu itu boleh. Berarti Anda dahulu kala juga itu termasuk dari golongan jin yang dulu masih hidup secara nyata layaknya kami manusia begitu? Karena di zaman itu kan mungkin masih kelihatan jin. Dahulu kala saya terlihat secara kasat mata manusia. Tetapi setelah dari baginda Rasulullah SAW tidak memperbolehkan bagi golongan-golongan seperti kami. Iya. Dari situlah kami tidak bisa terlihat kembali. Oke, terima kasih sudah disampaikan. Lalu saya izin bertanya sedikit lagi begini. Kalau Anda kalah di saat itu, apakah Anda tidak diberikan kesempatan untuk ikut sama-sama menjadi golongan gaib yang dahulu kala memiliki keyakinan tauhid juga kah? Banyak. Dari teman-teman saya yang dahulu kala bertempat tinggal bersama saya di sana. Itu juga banyak.
yang sudah mempunyai ajaran tauhid dari ajaran Datuk Nabi Sulaiman ataupun dari nabi-nabi yang lainnya. Tetapi dari golongan saya, beserta pasukan-pasukan saya yang ada di sana, itu semuanya belum dan tidak mau. Kami ingin hidup kami bebas tanpa ada aturan-aturan tertentu. Gitu. Dan sekarang mengikuti aturan siapa? Iblis. Saya. Benar. Oh. Jadi begitu toh. Boleh itu kan dulu. Terus begini. Semenjak era Bandung Bondowoso kan selesai. Berganti dari kerajaan Nusantara 1, 2, 3 lah nanti. Nusantara 1, 2 lah. Mungkin sekarang ini kan mungkin suatu masa akan menjadi Nusantara 3. Sampai sekarang Anda masih menetap di sana. Dan power kekuatan dari pasukan Anda itu sampai membuat di dunia manusia itu geleng-geleng loh. Karena ada kisah yang disampaikan kepada saya bahwasanya saat mau tanah tersebut ditempati atau dibangun sebuah rumah ataupun tempat-tempat lain, pohonnya itu tidak bisa ditebang. Benarkah begitu? Benar sekali. Kok bisa begitu? Apa karena itu desa saya dan kerajaan saya. Siapapun itu yang mengusik desa saya, kerajaan saya, ataupun salah satu anggota dari kerajaan saya, pasti dari golongan kami tidak terima. Manusia-manusia yang mendatangi tempat itu, yang melihat kenapa tidak bisa apapun di tempat kami, karena keilmuan mereka jauh dari golongan kami. Keilmuan manusia-manusia sekarang itu jauh dari keilmuan dari salah satu pasukan Bandung Bondowoso. Subhanallah. Maka dari itu kami dengan mudah mengalahkan manusia-manusia yang datang ke sana. Ingin membersihkan desa saya. Tidak semudah itu. Dan pasti golongan kami akan membuat manusia itu mempunyai dua pilihan. Antara mundur ataupun hidupnya akan mati. Seketika itu. Sadis sekali kalau begitu ya Mbak. Tetapi banyak manusia yang tidak berani untuk melawan kerajaan saya. Saya sudah bilang, kerajaan saya itu terdiri dari desa-desa. Sudah berdiri puluhan hingga ratusan desa yang ada di kerajaan saya. Iya, tidak apa-apa. Terus begini, di saat pohon itu pisang kalau dilihat kasat mata manusia kan ya mudah jadi dipotong dengan apa namanya sebuah alat. Kalau itu golok ataupun pedang otomatis kan bisa toh. Jadi saat itu saat terjadi tidak bisa terpotong. Kepala goloknya menjadi apa namanya tidak tajam, itu ceritanya kayak apa? Saya sudah menyebutkan. Pohon pisang itu adalah pintu utama gerbang kerajaan kami. Di mana saja, bukan hanya di nyata, di gaib juga. Di mana pintu masuk itu pasti ada yang menjaga. Di mana yang menjaga itu tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tidak hanya jutaan, tetapi miliaran golongan kami menjaga pohon itu. Secara kasat manusia, yang dilihat manusia itu memang benar pohon pisang. Tetapi itu berdiri besar gerbang kerajaan kami. Di mana gerbang itu banyak miliaran golongan kami yang menjaganya. Ya, jadi begitu. Dan pohon pisang itu termasuk ruang lingkup kerajaan kami. Iya. Terus begini, ada beberapa kisah dipanggil dari manusia-manusia pintar itu. Dan manusia saat melawan golongan Anda itu mereka kalah. Jelas kan kalah. Kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang, berarti dia mundur. Baru melihat saja kerajaan kami sebesar apa, pasukan-pasukan yang ada di dalam ataupun yang di depan saja, mereka sudah geleng-geleng. Tidak menyentuh keilmuan mereka untuk melawan kami. Astagfirullah, subhanallah, sangat sakti kalau begitu pasukanmu ya Mbak. Atau Sang Prabu lah, tak panggil Sang Prabu boleh ya? Atau Paduka gitu. Jika satu lawan satu antara golongan manusia dan golongan saya, golongan kami akan kalah. Tetapi di lingkup golongan kami tidak mudah seperti itu. Jika satu terluka, pasti golongan yang lainnya akan ikut andil. Jadi itu
cara kerja dari golongan gaib untuk melawan dari golongan manusia. Oke, terima kasih dari Apalagi golongan-golongan manusia yang dikatakan sakti datang sang. Di dalam tubuhnya, kodam-kodamnya itu juga salah satu kodam dari golongan kami. Entah siluman, entah itu jin, ataupun golongan iblis. Golongan kami juga membimbing golongan iblis. Jadi kami tidak akan takut pada manusia-manusia yang ingin mengusik desa saya. Selayaknya manusia. Jika manusia yang lainnya ingin mengusik keluarga yang lainnya, pasti keluarganya tidak akan terima. Oh iya, itu bangsa kami juga seperti itu. Oke, jelas kalau begitu. Lalu di saat dahulu kala sampai sekarang ini, pekerjaan yang Anda lakukan yang mungkin masih sampai sekarang ini apa sih yang kamu kerjakan di sana? Banyak. Kan itu sudah dihuni dari dulu kan tanah dari dahulu kala, dan seiring berkembangannya zaman tanah itu sekarang menjadi milik manusia dan dibuat bangunan-bangunan, kan begitu toh. Apakah Anda mengganggu dari umat manusianya atau bagaimana yang Anda kerjakan? Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, golongan kami itu berpencar, masuk, mengganggu, membisik-bisiki manusia supaya dari manusia yang sudah kami ganggu, berhasil kami ganggu, ataupun berusaha yang kami ganggu, itu memunculkan golongan kami selanjutnya. Apalagi golongan saya sudah dibimbing dari golongan iblis, di mana seluruh umat di kerajaan saya itu disuruh untuk menyesatkan dunia manusia di sana, membuat aura panas di sekeliling kerajaan saya ataupun di seluruh daerah itu. Sebenarnya kerajaan gaib itu bukan hanya di situ saja. Jika manusia ingin mengetahuinya. Iya. Tapi jika manusia ingin mengerti, kerajaan-kerajaan sebenarnya banyak. Iya. Tidak hanya di situ saja. Yang saya lihat di sebelah situ juga ada kerajaan. Area dekat sini. Ya. Iya memang ada. Mungkin itu ya kamu maksud yang ini. Ya nggak apa-apa, itu kan semuanya. Di mana kerajaan itu kecil saja. Jika ada orang yang mengusuk mengganggu, pasti tidak akan terima. Apalagi kerajaan saya sudah ada ratusan desa. Oke. Lalu begini, bentuk ketidakterimaan Anda itu Anda biasanya membuat entah itu bala penyakit ataupun membuat rasa takut manusianya, atau membuat apa sih Mbak di dalam kehidupan nyata manusianya? Yang namanya ketakutan manusia itu pasti dari golongan kami. Golongan kami itu tidak hanya seperti saya saja, tetapi anak-anak kecil saja itu bisa membuat bulu kuduk manusia itu berdiri. Yang namanya golongan gaib. Anak kecil itu bebas bermain di mana saja. Dan golongan kami itu pasti orang-orang yang melewati situ pasti merasakan hawa yang panas. Oh gitu. Jika manusia lewat, terus begini. Banyak yang ditimbulkan golongan manusia disebabkan dari golongan saya. Apa contohnya? Banyak. Penyakit ada. Jika penyakit itu bukan dari golongan kami, tetapi dari golongan manusianya sendiri yang bersekutu dengan golongan kami. Dari situlah golongan seperti kami membuat dalam jasad manusia itu digerogoti. Dari kodam-kodam bersama golongan kami. Itu yang sangat jelas. Dan jika ada bencana, itu pasti kelakuan-kelakuan dari manusia-manusianya sendiri. Kalau bencana, azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak apa-apa. Bukan dari kerajaan saya. Saya mengerti tentang apa yang Anda sampaikan. Lalu begini Mbah, apakah dahulu dari golongan Anda tidak pernah dirunding, entah itu diberikan makanan untuk digeser dari tempatnya? Apakah tidak pernah hal seperti itu terjadi di sana? Diberikan sesembahan terus. Manusia-manusia yang memberikan sesembahan, sajen-sajen, makanan-makanan bagi golongan kami itu banyak. Terus, tetapi golongan kami sudah saya katakan tidak semudah itu. Makanan kecil saja, berani-beraninya untuk mengusir kerajaan saya tidak bisa. Jadi itu ternyata.
Dan ini dari rekan saya, keluarganya kan katanya itu banyak kena gangguan di rumahnya. Itu ulahmu juga berarti Kak? Kalau saya tetap di kerajaan saya. Tetapi golongan kami itu banyak, jutaan miliar, jutaan triliun. Itu bebas untuk masuk keluar dalam kerajaan saya. Jika keluar mengganggu manusia, ya wajar. Karena dari manusia itu berdampingan dengan kerajaan kami. Iya. Dan pastinya manusia-manusia yang ada di sekitar situ itu pasti akan mengalami energi negatif dari golongan kami. Kenapa Mbah? Kenapa Paduka? Panas sekali. Tidak akan menyakiti jika ada di sini baik-baik. Sudah saya katakan, lebih tenang. Assalamualaikum. Jadi sakiti, bebaskan Paduka Raja kok ini berbicara. Saya hanya ingin berdiskusi baik-baik. Anda tahu siapa saya kan begitu? Saya mengetahuinya. Nah di sini tuh saya mau berunding. Jika saya tidak tahu kalian itu siapa, pasti kalian akan mati semuanya. Naudzubillah min dzalik. Itu dampak nyatanya ya? Oh. Naudzubillah. Iya. Saya juga mendengar kisah kutipan itu ada hal cerita seperti itu juga. Terus begini. Tempat Anda kan masih di situ. Dan Anda menjadi golongan fasik sampai sekarang ini. Berkenankah dari Paduka Raja saya ajak Islam yang dulu kala sempat hidup di zaman dari Sang Raja Bandung Bondowoso? Kan begitu. Dulu kan mungkin menolak. Saya tidak mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasakan dulu ya Islam imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, guru saya. Jika saya masuk Islam, bagaimana seluruh umat saya yang ada di kerajaan saya? Nanti diajak sekalian. Semua gaib di timur itu dari pasukan kerajaan Majapahit, kerajaan dari Kediri, atau kerajaan dari manapun itu dilihat semuanya. Assalamualaikum pasukan yang ada di timur. Tersambung. Dilihatkan dengan megah, hebat. Dilihat itu dengan mata kepalanya. Saya diperlihatkan kerajaan yang sangat besar sekali. Di mana pasukan-pasukannya sudah muslim semuanya. Jauh dari kerajaan saya. Masih jauh. Tapi menjulang tinggi, memegah, lebih besar. Alhamdulillah. Berkenankah? Ini dirasakan dulu ya. Stempel lafaz Allah masuk di dadamu seluruhnya dari sebagian muslim. Semakin jelas, terang, dalam. Semakin dirasakan damai di sekujur tubuh dari Paduka Raja serta dari Panglima dan seluruh gaibnya. Semakin nyaman, tambah nyaman lagi. Bagaimana rasanya? Saya lebih tenang. Saya lebih damai. Tubuh saya semakin ringan. Hawa kesejukan ada di tubuh saya. Alhamdulillah. Apakah ini yang dinamakan Islam? Iya benar. Itulah yang dinamakan iman Islam. Ya mungkin dahulu kala di zaman dari beliau Sang Raja Bandung Bondowoso ada pernah mendengar nama kutipan sang penguasa dari alam gaib yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jelas mengetahui. Anda juga dulu mengetahui? Jelas mengetahui saya. Oke. Yaitu yang sekarang ini dari beliau kan begitu? Ya, saya baru merasakannya. Alhamdulillah. Itu pasukannya yang memang bersedia diselamkan di dalam jasad mediator silakan dipanggil. Yang tidak nanti diselamkan di sana. Kapasitas jasad mediatornya otomatis lebih dibesarkan lagi dari wadah jasad mediator. Saya tidak bisa jika disuruh menarik pasukan-pasukan semuanya yang ada sebagian di kerajaan dulu, saya. sebagian dulu saja. Nanti yang lain diselamatkan dari Paduka di sana ya.
otomatis semakin menyesuaikan dampak apapun. Shallallahu ala Muhammad, semakin kuat, semakin besar jasad mediatornya. Oh Allah. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Tambah besar wadahnya. Sahidain sama-sama ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli danbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya setelah melafat Allah langsung dimasukkan lagi lebih kuat lebih dalam. Semakin damai seluruhan goib yang makin mediator terasakan, semua energi stempel semuanya semakin dalam, tambah dalam lagi, sejuk. Jika ada berdusta berkhianat pura-pura otomatis akan meledak, terlempar seluruhnya. Semua ajaran syariat semuanya masuk. Seluruh amalia dari beliau, guru saya semuanya lengkap, semuanya masuk. Sallallahu ala Muhammad. Kembali ke wujud asalmu lagi, berjanjian dengan iblis pun semuanya tidak ada yang tertinggal, terputus total dengan sebuah senjata. Sallallahu ala Muhammad yang asli. Putus semua. Terbakar. Kembali ke wujud asal semula. Sallallahu ala Muhammad tetap menjadi paduka raja. Bagaimana rasanya paduka? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya sama-sama. Ada nggak sesuatu yang bukan hakmu? Mungkin kamu sebelum berjuang di sini dahulu untuk mengembalikan atau saya akan mengembalikannya. Saya izin menggunakan. Tuh, silakan gunakan keilmuan di dadanya, udah komplit tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pasukan-pasukan saya yang nanti berkhianat, yang jika suatu saat nanti menyerang manusia-manusia yang ada di sini, beserta dari anggota-anggota warganya, otomatis langsung berhadapan dengan saya terlebih dahulu. Terikat semuanya, terbakari semuanya, dan bisa kabur. Sudah paduka? Alhamdulillah. Bagaimana keilmuannya? Terima kasih. Ringkas, lengkap? Ya, saya baru merasakannya dengan semudah ini. Saya mohon dengan izin beliau paduka. Begini. Ya. Tolong kerajaannya dihancurkan, itu nanti diganti posisinya, digabungkan di antara posisi dari kerajaan yang saya maksudkan, yang saya bayangkan. Di sebuah tempat, di tempat ketinggian itu silakan dilihat. Semeru. Saya bersedia. Tetapi saya harus izin dari salah satu pasukan yang ada di gunung itu. Ya. Assalamualaikum pasukan muslim yang ada di Semeru. Dari Yang Mulia Mahameru ataupun dari pasukan lain sama izin memindahkan desa-desa di kerajaan saya menuju ke tempat Anda. Terima kasih atas bantuannya. Malas-malas berpindah. Sudah Pak Dua. Semua pasukan-pasukan saya pindah ke tempat itu semuanya. Pindah semuanya. Tidak yang tersisa. Yang ada di depan, di belakang, yang ada di dalam, semuanya pindah. Pindah ke tempat itu. Pindah semuanya. Jika tidak mau, semuanya langsung terikat semuanya.
lawan saya terlebih dahulu. Jadi meledak semuanya insyaallah. Semua kerajaan-kerajaan terdahulu kan. Semuanya menyatu, semuanya mengecil, semuanya. Tidak berdampak apapun sekarang bagi dunia manusia. Kosong semuanya. Alhamdulillah. Baik-baiknya hilang. Pindahkan seluruhnya tidak tinggal tersisa atau tidak membentuk dari manusianya. Sudah saya laksanakan. Alhamdulillah. Sudah rata. Sebelum kita berpisah, saya izin bertanya. Tapi nanti golongan-golongan seperti iblis yang tidak terima itu pasti akan membimbing manusia untuk datang ke tempat itu, membangun kerajaan kembali. Berarti tetap menggunakan media perantaranya itu dari golongan manusia nanti. Ya wallahu alam nanti ke depan seperti apa, tidak apa-apa, itu pun semua kehendak Allah kan begitu. Yang terpenting Anda dan pasukan itu kan sudah menjalankan dharma kewajiban kan begitu. Kerajaan saya terdahulu yang sudah hancur semuanya. Bara api menyeluruh ke tempat itu, tapi tidak membawa dampak negatif bagi manusia. Hanya berdampak dari golongan-golongan yang ingin mendirikan kerajaan baru. Semuanya terlaksanakan dengan baik. Jin siluman iblis yang akan menyusup dan yang akan membuat kerajaan baru otomatis yang hancur, meledak, terlempar seluruhnya ke neraka. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi balas nafas Paduka. Satu hal, pesan Paduka bagi kami manusia kalau menempati di area-area seperti itu sebaiknya seperti apa sih Paduka? Apakah harus didatangkan orang pintar atau diberikan sesuguhan atau dibacakan daripada sebuah wirid atau bagaimana? Tidak. Terus? Justru apa yang kamu katakan, semuanya harus tinggalkan dunia manusia. Terus? Jika ingin membuat ladang, ingin membuat rumah, ataupun yang lain sebagainya, pasrahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada embel-embel perantara dari dunia manusia, apalagi manusia itu dikatakan manusia sakti. Pasti dari golongan kodam yang membantu manusia itu, yang disuruh manusia menjadi perantara, itu pasti akan membawa dampak negatif bagi manusia yang ingin mendirikan sebuah apapun di lahan itu. Oke. Jadi nggak usah perlu mendatangi dukun-dukun atau orang sakti, orang pintar gitu? Tidak usah. Dan jika perlu, dari golongan cahaya lah yang seharusnya disuruh untuk membersihkan ketika manusia itu ingin membuat apapun di sebuah lahan kosong. Alhamdulillah. Tetapi banyak yang tidak mengetahui yang seperti itu. Ya, mungkin suatu masa akan terbuka dengan sendirinya kan begitu. Karena itu pun kehendak Allah, tidak apa-apa, semua berjalan di relnya masing-masing, di prosesnya masing-masing. Terima kasih banyak Paduka sudah hadir di sini. Dan ternyata kejadiannya pun seperti itu. Saya pun baru menyangka di sini. Dan apabila saya ada kekurangan dengan panglimanya tadi, mohon maaf juga. Tidak ada. Justru kelancangan dari golongan kami lah yang ingin saya dan golongan-golongan saya yang lainnya ingin meminta maaf pada kalian semua. Sami-sami saya Paduka. beribu-ribu mengucapkan terima kasih. Karena dari golongan kami sudah dibimbing untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Oke, sama-sama. Semoga taat istiqomah ya Paduka. Ini sedikit saya mohon dan izin perintah ini masuk. Di saat nanti bergabung dengan pasukan yang di Semeru, itu ada sesuatu tugas sedikit ya. Saya paham. Oke, monggo silahkan dilanjutkan taat istiqomah. Terima kasih. Saya izin kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya. Rasanya semangat. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata komunikasi kami di kesempatan kita kali ini. Semoga membawa dampak positif. Dan bagi pemirsa yang mengalami hal yang sama pun, seperti pesannya tadi, tidak perlu mendatangi dari orang-orang pintar. Dan jika
pemirsa menghubungi kami pun insya Allah nanti kami akan membantu begitu. Dan segala sesuatunya pasti juga berawal dari diri sendiri. Seperti halnya jika kita ingin kembali kepada Sang Pencipta, maka diri sendirilah yang menjadi sumbu yang harus dibesarkan, sumbu itu untuk dimana nanti kita bisa sama-sama belajar ke arah dari Sang Pencipta tadi seperti yang dipesankan gitu. Dan mungkin bisa disimak kembali tentang apa yang harus dilaksanakan sebagai seorang manusia. Dan dari kami mungkin itu saja. Apabila banyak sekali kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, itu pun bukan dari kami, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.